Perkenalkan, nama saya Nyoman Arda Hentawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas UAS algoritma dan struktur data. Jadi materi yang saya pilih untuk menjelaskan yaitu Q. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman. Untuk pembahasan yang pertama, apa sih Q? Q adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dulu. Prinsip ini dikenal dengan istilah FIFO atau fresh in dan fresh out. Berbeda dengan struktur data yang menyimpan data secara bertumpuk di mana hanya terdapat satu ujung yang terbuka untuk melakukan operasi data. Struktur data Q justru disusun secara horizontal dan terbuka. Di kedua ujungnya, ujung pertama head digunakan untuk menghapus dan sedangkan ujung lainnya tail digunakan untuk menyisipkan data. Jadi di Q ini banyak sekali fungsi kegunaan Q, kelebihan, kekurangan yang ada pada Q. Oke, akan saya jelaskan. Jadi operasi-operasi pada Q, yang pertama itu NQ menambahkan elemen ke akhir antrian, DQ menghapus elemen dari depan antrian, is empty memeriksa apakah antrian kosong, is full memeriksa apakah antrian sudah penuh, fact mendapatkan nilai bagian yang antriannya tanpa menghapusnya. Initialize membuat antrian baru tanpa elemen data kosong. Fungsi dan kegunaan Q. Yang pertama, Q dapat digunakan untuk menangani lalu lintas traffic situs web, membantu untuk mempertahankan playlist yang ada pada aplikasi media player. Q digunakan dalam sistem operasi untuk menangani instruksi. Yang keempat, membantu dalam menyelesaikan melayani permintaan pada satu sumber daya bersama seperti printer, penjadwalan tugas, CPU, dan lain-lain. Yang terakhir, digunakan dalam transfer data asinkronus, IO file, dan socket. Jadi ada juga kelebihan Q. Kelebihan Q yang pertama, data dalam jumlah besar dapat dikelola secara efisien. Operasi seperti penyisipan data, penghapusan data dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan masuk pertama keluar. Q berguna ketika layanan tertentu digunakan oleh banyak konsumen. Q dapat untuk komunikasi antar proses data. Q dapat digunakan dalam implementasi data lainnya. Ada juga kekurangan Q. Yang pertama, operasi seperti penyisipan dan penghapusan elemen dari tengah cenderung banyak memakan waktu. Dalam Q konvensional, elemen baru hanya dapat dimasukkan ketika elemen yang ada dihapus dari antrian. Yang ketiga, mencari elemen data pada struktur Q membutuhkan time complexity O. Yang terakhir, ukuran maksimum antrian harus ditentukan sebelumnya. Jadi, itu penjelasan yang ada di Q. Oke, langsung saya jelaskan saja pada codingan Q. Di sini saya memilih Q antrian. Baik, akan saya jelaskan. Oke, yang pertama di program ini kita mendefinisikan IOSRAM untuk menginput output ke IO. Terus untuk memberikan batas Q yang akan kita buat, selanjutnya ada variabel nomor menggunakan array yang batasnya sesuai dengan make. Dan ini ada serta head dan tail adalah bagian awal dan akhir dari antrian teman-teman. Jadi fungsi full digunakan untuk mengecek jika full mengembalikan nilai true berarti nilai tail make 1, maka jelas antrian sudah penuh, tidak bisa ditambah lagi kecuali memanggil antrian selanjutnya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengecek antrian yang ada menggunakan perulangan pos, isi array yang ada dalam nomor dicetak, maka sesuai dengan head dan tailnya teman-teman. Jika kelanjutannya sudah selesai, yang sudah saya jelaskan di slide pertama memasukkan nilai, menghapus, yang ketiga menampilkan, dan yang terakhir nilai lainnya untuk keluar. Jika sudah selesai pada lanjutannya, ketika bertampil tanda merah, artinya itu ada codingan atau
codingannya tercampur pada gambar merah itu artinya ada kesalahan di antara codingan tersebut. Jika sudah terdapat benar atau tidak ada kesalahan, maka hasil outputnya begini teman-teman, yaitu hasil outputnya contoh antrian array, ya menu utama antrian, yaitu masukkan pilihan pertama, yaitu misalnya pilihan pertama untuk memasukkan, ya teman-teman isi, terus memasukkan nilai yang akan dimasukkan, yaitu teman-teman klik lagi pertama yang angka ke satu, begitu teman-teman selanjutnya. Jadi oke teman-teman, cukup segitu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ikan hiu makan tomat, masih maba harus semangat. Terima kasih teman-teman.